Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Pasti kalian sehat-sehat kan? Semoga kalian sehat-sehat aja. Kalian diberkati sama Tuhan dan semakin tinggi untuk memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih ibadah online, tapi kalian harus tetap semangat untuk memuji dan mendengarkan sabda firman Tuhan ya, supaya iman kita terus berkembang dan bertambah di dalam Tuhan. Oke, sebentar kita akan mulai baca sekolah minggu online. Pada saat pagi hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan setelah mempertemukan kami meskipun dalam keadaan online Bapa. Berkati Bapa, anak-anak-Mu, semoga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati Tuhan. Mereka dapat mendengarkan sabda firman-Mu dengan baik dan menerimanya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu online ini Bapa. Berkati semoga dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, masih semangat? Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan hari ini harinya Tuhan. Harinya
Kita akan pujikan Bapakku datang padamu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, berkati hati kami dan telinga kami Bapa, semoga kami dapat menerimanya dengan baik.
dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan teraplikasi dalam kehidupan anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Naik kapal, gelombang menghantamnya. Yup, yup. Karena Yunus itu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus dia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Hap, hap. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus dia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Hap, hap. Oke, shalom adik-adik sekolah minggu, puji nama Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan seperti lagu tadi? Kisah pagi hari ini tentang siapa yang dimakan ikan besar? Yunus. Nah, Yunus ini siapa sih? Yunus ini adalah anak Amitai. Jadi bisa dibuka di dalam Yunus 1 ayat yang pertama. Di situ akan ada kisahnya Yunus di mana dia disuruh Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe. Jadi waktu itu Tuhan berfirman kepada Yunus buat kamu pergi ke Niniwe ya, untuk mengabarkan Injil di sana. Kasih tahu supaya orang Niniwe itu bertobat, supaya orang Niniwe itu berbalik dari hal-hal yang jahat. Singkat cerita, Yunus ini takut. Loh, di sana itu orangnya ngeri-ngeri loh Tuhan, orangnya tuh galak-galak, orangnya tuh medeni, orangnya tuh suka mukul, suka marah dan lain sebagainya. Yunus mikirnya, Tuhan nggak tahu lah, aku pergi aja ke kota mana? Tarsis. Jadi kalau Niniwe itu arahnya ke barat, mungkin ya arahnya ke barat. Kalau yang di Tarsis itu arahnya berlawanan. Jadi misalnya disuruhnya ke Surabaya, lah kok malah ke Singapura? Ya salah dong ya. Nah, Yunus malah naik kapal. Dia mikirnya, aku pergi aja lah, Tuhan juga nggak tahu. Aku naik kapal aja ke kota Tarsis. Nah, saat dia naik kapal, dia duduk di paling bawah kapal. Jadi dia mencari tempat yang gelap supaya dia berpikir bahwa Tuhan nggak akan melihat saya. Padahal ada lagu yang mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, padahal Tuhan melihat. Singkat cerita, saat Yunus disuruhnya ke Niniwe kok malah ke kota Tarsis, Tuhan mendatangkan badai. Di saat mendatangkan badai, semuanya bingung, ini kenapa kok tiba-tiba ada badai seperti ini? Mereka membuang undi dan ternyata yang menyebabkan itu adalah Yunus. Saat itu semua orang sudah membuang propertinya segala macam yang membuat
kapal itu biar supaya kapalnya itu kalau barang-barangnya dibuang ke laut jadi ringan. Udah dilakukan semua, udah tahu ternyata yang bikin masalah itu Yunus. Akhirnya ditanyain, kamu tuh siapa? Kamu tuh dari mana? Kenapa kok jadi seperti ini? Harusnya kamu berdoa sama Tuhan. Kita lagi dilanda badai, kok kamu malah santai tidur-tiduran di bawah? Akhirnya Yunus berpikir, karena dia yang menyebabkan, dia meminta orang-orang di kapal itu untuk membuang Yunus ke laut. Yaudah, lemparin aku ke laut aja. Yunus dilempar ke laut, dan saat Yunus dilempar ke laut, Yunus dimakan sama ikan besar. Ikan besar loh ya. Di Alkitab dikatakan ikan besar. Nah, saat di dalam ikan besar itu, Yunus merenung dan berdoa selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tuhan masih sayang sama Yunus, Tuhan masih kasih kesempatan sama Yunus. Akhirnya Yunus merenung, Yunus di situ berdoa, dan Tuhan berfirman kepada ikan besar bahwa muntahkan Yunus keluar. Akhirnya Yunus bisa selamat, Yunus bisa mendarat di pantai, Yunus sudah selamat lagi, dan di situ dia bersyukur kepada Tuhan. Yunus apakah mau ingkar lagi? Enggak. Di saat itu firman Tuhan berkata, pergilah ke kota Niniwe. Dan benar, saat itu Yunus menggenapi firman Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe. Di sana Yunus memberitakan Injil. Dia bilang harus berbalik dari yang jahat, gak boleh lagi marah, gak boleh lagi mencuri, gak boleh lagi membunuh, jangan melakukan hal yang jahat. Karena apa? 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggal balikan sama Tuhan, akan dihancurkan sama Tuhan. Di saat itu, karena Yunus melibatkan Tuhan, orang-orang Niniwe disentuh hatinya oleh Tuhan, mereka bertobat. Raja Niniwe sampai rakyat-rakyatnya itu berpuasa, berdoa, dan akhirnya mereka bertobat. Nah, inti cerita firman Tuhan, pagi hari ini kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Karena saat kita taat, hidup kita menjadi berkat. Coba kalau kayak Yunus tadi, karena ketidaktaatan Yunus, satu kapal jadi bermasalah. Berarti kalau kita tidak taat, yang mendapat imbasnya itu gak cuma kita, tapi lingkungan kita. Satu kapal bermasalah, satu kapal jadi resah, dan akhirnya Yunus harus dilempar ke laut. Contohnya, saat ini sedang banyak pandemi, ya toh, pandeminya belum selesai. Kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker. Kalau suruh cuci tangan, ya cuci tangan. Kalau disuruh anak-anak di rumah dulu, gak boleh keluar rumah, manut, taat sama peraturan yang ada. Misalnya disuruh diajak mama, atau mungkin malah ada dia sendiri, "Ma, aku ikut dong keluar beli mama atau apa." Gak usah aja, di rumah aja. Karena kalau kita mau kayak Yunus tadi, gara-gara gak taat, yang kena masalah gak cuma Yunus toh, tapi lingkungannya. Jadi kita mau belajar taat supaya hidup kita menjadi berkat. Kalau kita nggak taat, kita jadi batu sandungan nanti. Ada lagi misalnya minum es, batuk, misalnya batuk terus main sama temennya, nah kena dia sama temennya jadi ikut-ikutan batuk. Nah itu karena gua nggak taat. Mungkin ada lagi buang sampah, harusnya di tempat sampah, malah dibuangnya di sungai. Kalau banjir yang dampak banjir siapa aja? Semua orang toh. Berarti kalau nggak taat itu bisa menjadi batu sandungan, bisa nggak jadi berkat buat sesama, jadinya malah membawa masalah. Nah, kita mau belajar supaya kita, kalau yang dulu siapa? Samuel loh, hidupnya menjadi berkat karena dia taat. Kita mau, ayo pilih sama, pilih jadi kayak Yunus, nggak taat, terus dimakan ikan besar, dapat masalah dulu, dapat hukuman dulu dari Tuhan, atau mau pilih jadi kayak Samuel yang nggak baik, nggak usah dicontoh. Kita mau mengambil nilai-nilai yang baik, dicontoh tokoh Alkitab yang baik. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat. Ayat firman Tuhan ada di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yang kelas besar boleh dibuka Alkitabnya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu bacakan ya.
Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ketertiban. Jadi kita mau jadi anak-anak yang tertib, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat buat banyak orang. Oke. Nah, biar di rumah aja suasananya nggak bosan, Pak Febri punya tugas buat adik-adik sekolah minggu. Nah, disiapkan 2 stik es krim, terus sama jepit baju. Habis itu ada gambar ikan sama gambar Yunus yang lagi berdoa. Yunusnya kecil ya, karena kan ikannya besar. Nah, gambar ini dipotong dulu. Siapkan juga gunting ya, sama selotip, double tape boleh, selotip biasa, atau kalau ada lem kertas itu ya, yang putih itu loh. Terus kalau udah digunting, udah jadi seperti ini. Ikannya ini digunting jadi 2, digunting jadi 2. Nanti kalau dipotong jadi kayak gini. Jadi kayak gini, dan dipotong jadi 2, ditempel di stik es krimnya. Tempel di stik es krim. Ini bagian ikan yang atas udah ditempel di stik es krim. Kalau yang bawah juga sama, ditempel di stik es krim juga. Kalau udah dijadikan kayak gini, biar bisa buka-buka gini mulutnya, pakainya ini jepit baju, ditempel di sini. Kalau ditempel, nanti yang gambarnya orang berdoa udah dipotong juga, ditempel di bagian bawah mulut ikan. Kalau udah ditempel, jadi digabungin biar bisa buka. Nanti jadinya kayak gini. Ya, mulut ikannya buka, di dalamnya ada Yunus yang lagi berdoa. Bisa yang masih kecil-kecil minta tolong sama mama, sama orang tua, karena kita pakai gunting ya, jadi biar hati-hati nggak kena tangan. Kalau itu nanti jadi kayak gini, buat kegiatan di rumah supaya nggak bosen di rumah aja. Nih jadi kayak gini. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa kita mau tutup juga di dalam doa ya. Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk, lipat tangan, kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu untuk penyertaan-Mu. Bapa di dalam surga, kami gak mau seperti Yunus yang tidak taat Tuhan. Namun kami rindu, kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi berkat untuk lingkungan kami. Tuhan Yesus, biarlah hanya Roh Kudus yang memampukan kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi berkat buat lingkungan kami. Dan berkati kami, jagai kesehatan kami, berkati orang tua kami, keluarga kami. Kiranya berkat kesehatan, penyertaan-Mu senantiasa dilimpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.